Salam sahabat terkasih, selamat malam. Hari ini kita akan membaca Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kisah yang menunjukkan kuasa Yesus mengalahkan kematian melalui kebangkitan Lazarus. Kita belajar bahwa di dalam Yesus tidak ada situasi yang benar-benar buntu, sebab Dialah kebangkitan dan hidup. Mari kita membaca Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus sudah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus.
Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di sana. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengenengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepadanya, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sahabat terkasih, di awal kisah ini kita lihat Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus saat Lazarus sakit. Mereka berharap Yesus segera datang. Namun Yesus menunda 2 hari sehingga Lazarus meninggal dan dikuburkan 4 hari. Ini seringkali mirip dengan pengalaman kita. Kita merasa Tuhan terlambat. Kita sudah berdoa, menangis, berharap, tetapi keadaan justru semakin buruk. Kita mungkin berkata dalam hati, "Tuhan, kenapa Engkau tidak segera menolong? Tuhan, bukankah Engkau mengasihiku? Mengapa masalah ini semakin berat?" Tapi sahabat, firman Tuhan berkata di Yohanes 11 ayat 4, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi untuk kemuliaan Allah, supaya anak Allah dimuliakan oleh karena itu." Penundaan Tuhan bukan tanda Dia tidak peduli, melainkan caranya mendatangkan kemuliaan yang lebih besar. Yesus tetap memilih datang ke Betania, meski tahu Lazarus sudah mati. Dia ingin Marta, Maria, dan semua orang hadir melihat kuasanya, bahwa Dia bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi menghidupkan yang sudah mati. Yesus mengajukan pertanyaan penting kepada Marta. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan ini relevan juga bagi kita hari ini. Percayakah kita bahwa Yesus sanggup memulihkan hidup kita, keluarga kita, masa depan kita? Yesus tidak hanya menawarkan penghiburan, tapi Dia sendiri adalah jawaban atas kematian rohani dan kehancuran hidup. Mari kita bertanya pada diri sendiri malam ini. Adakah sesuatu dalam hidup kita yang terasa mati, seperti sukacita, iman, atau semangat? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus sanggup membangkitkan kembali?
Apakah kita rela menyerahkan sepenuhnya pada waktunya, bukan pada waktu kita? Kematian Lazarus adalah panggung bagi kemuliaan Allah. Sama seperti pergumulan kita bisa menjadi kesaksian besar saat kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Mari kita praktekkan. Berdoa dengan iman. Setiap kali kita merasa putus asa, ucapkan, Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidupku. Percaya pada waktu Tuhan. Ketika jawaban doa terasa lama, ingat, penundaan Tuhan bukan penolakan. Jangan berhenti berharap meski keadaan tampak mati. Tuhan sanggup mengubahkan segalanya. Mari kita tutup hari ini dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Kami serahkan segala keputusasaan, ketakutan, dan keadaan yang kami anggap mati di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan dan memberi pengharapan baru. Teguhkan iman kami untuk tetap setia sampai kami melihat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan malam ini menguatkan hatimu, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati, dan selamat beristirahat dalam damai-Nya.